Shalom. Shalom. Haleluya, saudara dimuliakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu ketiga. Tidak terasa 49 minggu lagi, tidak berapa tahun 2024. Nah, hari ini saudara kembali kita akan belajar dari Tuhan. Saudara, sebelum lebih jauh kita belajar firman Tuhan, saya kutip satu ayat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 itu berkata seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi dari firman Tuhan ini saudara mengatakan bahwa kehidupan kekal itu tidak dimulai pada saat orang mati masuk kubur lalu bersama dengan Bapa. Ya. Hidup kekal itu tidak diawali ketika kita mati lalu masuk surga. Tapi dari firman Tuhan ini adalah ketika kita sungguh-sungguh mengenal Allah. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Tentang mengenal Tuhan beberapa waktu bulan yang lalu tahun 2022 pernah disampaikan juga oleh Pak Ani. Ya. Nah, melihat hal ini saudara, berarti betapa pentingnya kita untuk mengenal Allah kita. Betapa pentingnya kita untuk menyelidiki dan bertanya kepada diri kita masing-masing. Gak usah melihat orang lain, melihat diri sendiri saja. Apakah aku sungguh-sungguh mengenal Allah atau belum? Apakah aku seorang Kristen yang sejati atau tidak? Ya. Atau pernahkah kita memikirkan kehidupan kekristenan kita sendiri? Pernahkah kita memikirkan pengiringan kita kepada Tuhan? Sekali lagi, tidak perlu menganggap orang lain, lihat diri sendiri saja. Ini bukan saya maksudkan, bukan dimaksudkan untuk menghakimi orang lain atau untuk menghakimi diri sendiri. Tetapi ini adalah untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita semuanya, selama ini kekristenan kita seperti apa. Selama ini pengenalan Allah kita itu seperti apa. Jadi tidak bermaksud untuk menghakimi diri kita sendiri atau bahkan menghakimi orang lain. Dalam 1 Yohanes pasal 2, kita bisa lakukan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Di sana ada tertulis saudara, keinginan Yohanes pada setiap diri orang percaya. Yohanes di sana menyatakan bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang seharusnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta,
dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Oh, mantap saudara. Ya. Dari ayat 3 sampai 6 saudara, Yohanes ingin memiliki, kita semuanya ingin memiliki sebuah kepastian bahwa kita adalah orang Kristen, bahwa kita adalah orang percaya, bahwa kita adalah umat Kristus yang sesungguhnya dan yang benar-benar mengenal Allah. Pak, saya sudah mengenal Allah. Saya sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, saya sudah kenal. Bahkan orang lain pun kenal, saya sudah kenal dengan perkara itu. Saudara, saya sampaikan saudara. Puji Tuhan ketika sudah mengenal Allah. Ajaib orang yang belum mengenal Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tandanya kita mengenal Allah? Apa tandanya saya mengenal Allah? Apa tandanya saudara mengenal Allah? Menurut firman Tuhan di atas, saudara, mengenal Allah bukan soal pengetahuan. Mengenal Allah bukan soal wawasan yang dahsyat, wawasan yang luar biasa, wawasan yang hebat tentang Tuhan, tentang Allah. Mengenal Allah bukan soal ilmu pengetahuan yang sudah dikuasai semuanya tentang teologi. Artinya kalau dari firman Tuhan ini, saudara, mengenal Allah hanya di pengetahuan saja, di dalam wawasan saja, itu tidak cukup. Tidak cukup. Iblis juga kenal, setan juga kenal siapa Yesus. Ada banyak orang Kristen, saudara, mengatakan katanya mereka mengenal Tuhan, tapi faktanya bagaimana dengan kehidupan mereka? Ada banyak orang mengaku dirinya Kristen, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan atau menggambarkan kekristenannya. Dari mana kita tahu, saudara? Sering sekali diadakan survei-survei, saudara, atau penelitian yang menyebutkan bahwa gaya hidup orang Kristen itu faktanya adalah seperti orang dunia saja. Gaya hidupnya seperti orang-orang dunia, itu survei. Ya, saya mengatakan, saya kutip dari beberapa pernyataan dari survei. Orang-orang percaya materialisnya sama dengan orang-orang dunia atau identik dengan orang-orang dunia. Bahkan dalam hal lain, khususnya persekutuan, hanya 6% saja mereka memberikan persekutuan itu contoh untuk diberikan kepada Tuhan. Artinya apa? Dari 17 orang hanya 1 orang saja. Yang mungkin ada yang percaya persekutuan, ada yang percaya. Nah, orang yang percaya persekutuan ini hanya misalnya 6% saja, atau 1 orang yang dalam 17, kecuali orang yang tidak percaya dengan persekutuan. Yang kedua, tingkat perceraian orang Kristen dengan non-Kristen identik saja kurang lebih. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kekristenan itu saya udah hebat, tapi kenyataannya di luar sana banyak perceraian yang identik atau hampir seimbang itu dengan orang-orang non-Kristen. Bahkan dalam hal membesarkan anak, banyak orang tua yang memprioritaskan mereka seperti orang-orang tua non-Kristen, yaitu agar anak mereka sukses di masa depan, sukses masa depannya,
sukses apa pekerjaannya nanti, sedang mampu melakukan apa yang dia lakukan. Jadi mengajari anak sama dengan orang-orang dunia, nanti supaya masa depan lu baik, supaya nanti gak ada masalah dengan pekerjaanmu atau dan lain sebagainya. Dan dalam hal waktu itu banyak juga orang tua Kristen yang menginvestasikan berikan waktunya pada anak untuk mereka mengambil pelajaran itu, kursus ini, proses sana, tapi adalah yang sifatnya yang menunjang tadi masa depan mereka. Bahkan ada orang tua yang membiarkan anaknya bermain video game, bermain HP, hampir tidak ada waktu. Para orang tua membawa anak-anak mereka untuk membaca Alkitab bersama. Hampir tidak ada waktu bagi para orang tua Kristen untuk berdoa bersama keluarga. Jangankan berdoa bersama, jangankan membaca Alkitab bersama, apalagi kalau memuridkan anaknya, anaknya. Karena juga kita melihat ada banyak orang Kristen yang menerapkan anak-anaknya hidup di dalam bimbingan guru di sekolah itu yang hanya 2 jam dalam satu minggu saja. Tapi nanti ketika ada masalah dengan kerohanian mereka menyalahkan daripada itu guru sekolah itu. Sementara di rumah untuk mereka tidak diajari membaca Alkitab bersama, berdoa bersama, ada saat teduh, dan tidak dimuridkan sama sekali. Nah, melihat inilah saudara semua di dalam Tuhan, sangat mungkin kalau dikatakan bahwa seorang mengenal Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Tuhan. Oleh karena hal tersebut, saudara, sangat mungkin orang berpikir pada orang tersebut untuk mengaku Kristen, padahal kekristenan tidak dicerminkan lewat kehidupannya. Ada orang berkata, lalu bagaimana kita tahu seorang itu adalah orang Kristen? Saya dari kecil orang Kristen yang berkata seperti itu. Rata-rata jawabannya seperti itu, dan itu adalah salah. Kalau dalam konteks dari firman Tuhan ini, aku orang Kristen karena salah ini keluarga Kristen, saudara. Alkitab tidak mengatakan keselamatan karena lahir kita dari keluarga Kristen. Saya pergi ke gereja setiap hari Minggu, dan Alkitab pun juga tidak pernah mengajarkan Tuhan memiliki absensi untuk kehadiran kita di gereja. Saya melayani di gereja setiap hari Minggu. Tuhan pun pernah berkata, pergi daripada aku tidak mengenal engkau. Mengapa? Saya orang baik. Orang Farisi itu juga orang-orang yang bermoral. Tetapi Yesus mengatakan mereka adalah orang-orang yang jahat. Saya mengenal betul tentang Allah. Saya mengenal tentang Yesus. Sekali lagi saudara sampaikan, iblis, setan lebih banyak tahu daripada orang-orang percaya. Lebih daripada kita semua. Saudara semua dalam Tuhan, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6 lagi, saudara. Itu ditulis Yohanes ketika Yohanes sudah sangat tua. Pada waktu itu terjadi 2 hal di Efesus. 1, saudara. Pada waktu itu banyak pemimpin gereja yang meninggalkan gereja atau pelayanannya. Jadi para pemimpin gereja, orang-orang yang dipercaya oleh gereja pada waktu itu meninggalkan gereja atau meninggalkan pelayanannya.
Mereka adalah orang-orang Kristen. Mereka adalah orang-orang percaya yang mengenal Yesus. Mereka adalah pemimpin di dalam suatu gereja. Tetapi mereka malah menyangkal, kemudian meninggalkan pelayanannya dan malah keluar dari gereja. Jadi bagaimana mereka boleh katakan berpengetahuan, tetapi jika mereka meninggalkan gereja atau pelayanan, itu yang terjadi. Yang kedua, pada waktu itu banyak guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa hidup seseorang tidak ada hubungannya dengan keselamatan orang tersebut. Saudara semuanya, jika para pemimpin gereja, pelayan-pelayan gereja pada waktu itu meninggalkan pelayanannya, dan jika para guru-guru palsu, guru-guru yang sesat ini meninggalkan pengajarannya, lalu bagaimana kita dapat mengenal Allah dengan benar? Ya. Dia sudah melihat contoh yang tidak baik tadi. Kemudian ada pengajar-pengajar yang tidak baik. Lalu orang yang diajari tambah bingung. Dia melihat contoh tidak benar, yang pengajaran juga tidak benar. Lalu dia berkata, bagaimana saya bisa mengenal Allah dengan benar? Kalau orang yang selalu saya contoh, orang yang teladani, mereka mau meninggalkan daripada gereja, meninggalkan pelayanan. Kalau Bapak Ibu Saudara kembali cermati lagi ya dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan 6 lagi Saudara. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Bukan bahwa inilah tandanya. Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan dia di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya atau firman Tuhan di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itu kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sangat jelas ya, ada. Seseorang disebut mengenal Allah jika orang tersebut memenuhi perintah Allah. Jika orang tersebut memiliki hubungan pribadi dengan Allah melalui apa? Ketaatan pada perintah-perintah Allah. Jika kita memiliki atau mengatakan bahwa kita mengenal Allah dan memiliki hubungan pribadi dengan Allah, jika kita mengatakan bahwa aku ini hubunganku dengan Tuhan itu baik, aku mengenal Allah dengan baik, tetapi tidak bertumbuh di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka hanya ada satu kesimpulan: kita adalah pembohong. Maaf, itu kata dari firman Tuhan, bukan kata saya. Mengenal Tuhan sekali lagi tidak sebatas pengetahuan atau wawasan, tetapi hidup juga di dalam ketaatan. Mengenal tapi tidak melakukan disebut apa? Pendusta. Artinya apa, saudara? Ternyata cukup tahu tentang firman Tuhan itu tidak cukup. Cukup tahu tentang firman Allah itu tidak cukup. Cukup tahu tentang Allah itu tidak cukup jika tanpa hidup di dalam ketaatan pada perintah-perintahnya. Saya pernah sampaikan, taat artinya apa? Tunduk aturan-aturan Tuhan. Ya. Dan orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, orang tersebut menjadi taat pada perintahnya, dan dia pasti berubah. Pasti berubah. Pasti berubah. Kalau nggak berubah, dan tadi dikatakan
adalah pendusta, adalah pendusta. Saya pastikan ilustrasi saudara. Ketika saya berpacaran dengan istri saya sebelumnya, itu mudahnya saja seperti itu. Ketika saya mulai berpacaran, walaupun tidak lama, tidak lama ya. Maka ada perubahan di dalam diri saya. Ada perubahan di dalam diri saya. Dulu saya merokok, pacar saya mulai mengingatkan jangan merokok lagi. Dulu saya sering jalan-jalan, sudah akan sering jalan-jalan lagi. Nah ini kalau kita, karena kita ini dari masa-masa pacaran, ada perubahan. Bahwa itu saya kira juga ada perubahan. Kan begitu mengenal calon istri ini yang dulu sendirian, akhirnya ada perubahan. Ketika kita masih rajin, masih sendirian, masih single, kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Tidak ada yang melarang, jangan ini, jangan itu, tidak ada yang melarang. Single bebas, bebas. Siapa yang melarang? Tetapi kebebasan ini berkurang ketika kita sudah mengenal pacar, ya, sudah mengenal. Ini mulai berkurang secara signifikan, mulai berubah secara signifikan. Bagi seorang perempuan ketika sudah mulai pacaran, kalau saat ini mereka mulai buka Google, dia buka resep masa yang baik, cara perdagangan yang baik. Ada perubahan, laki-laki pun juga demikian. Oh nanti triknya seperti apa ya kalau saya tidak bekerja dan lain sebagainya. Ada perubahan. Kehilangan kebebasan, tetapi ada perubahan yang menuju ke arah yang baik. Itu kalau kita mengenal Kristus, kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Dan saat mereka sudah memasuki hubungan pernikahan, mereka kehilangan lebih banyak lagi kebebasan, lebih banyak lagi. Biasanya tidur bangunnya siang-siang, sekarang nggak bisa lagi. Bangun sudah jam 4, bangun sudah jam 5, nggak bisa lagi. Dan mereka pun sudah nggak bisa lagi untuk mengambil keputusan sendiri, sudah diputuskan bersama. Jadi nggak keputusan saya, nggak keputusan kamu, tapi keputusan kita. Keputusan kita. Dan efek dari keputusan itu otomatis mempengaruhi mereka berdua. Nah ini saudara, ada saat saudara di mana kebebasan pribadi dan pilihan mereka bertabrakan, tapi mereka putuskan bersama. Oh ini nggak cocok, kebetulan, tapi mereka menghadapi kesepakatan kita putus bersama-sama. Saudara. Dan semua itu dilakukan adalah untuk menyenangkan pasangan kita. Semua itu dilakukan dikorbankan adalah kebebasan kita untuk menyenangkan pasangan kita. Jadi bukan kesenangan pasangan kita, bukan kesenangan kita. Makanya waktu aktivisasi kemarin pramuka, saya sampaikan kepada Eko, pernikahan yang berbahagia itu adalah bukan karena mendapatkan pasangan yang cocok, tetapi adalah ketika kita bisa mencocokkan diri kita dengan pasangan. Ya. Jadi jangan paksa pasangan kita mencocokkan kita, tapi kita paksa diri kita mencocokkan dengan pasangan kita. Sama dengan kita, ya kita harus paksakan diri kita sama dengan Tuhan, dengan Kristus. Mau bersama dengan kita, tidak mau Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk menyenangkan pasangan kita. Orang yang sudah berkeluarga pun pasti berubah.
Dia tidak hidup lagi seperti saat masih sendirian atau saat masih raja. Memiliki hubungan pribadi dengan seseorang dengan bisa membentuk dan mengubah hidup kita. Saya bertemu dengan saya berubah, saya bertemu dengan saya tapi berubah. Demikian juga dengan Bapak Ibu juga pasangan masing-masing. Oleh sebab itu, jika memiliki hubungan pribadi dengan seseorang saja, saudara, bisa mengubah hidup kita begitu jauhnya. Apalagi jika kita memiliki hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, jangan paksakan pasangan kita untuk menyenangkan kita. Tapi kalau kita senangkan pasangan kita, siapapun, suami berusaha menyenangkan pasangannya, istri berusaha menyenangkan pasangannya. Ini saja. Ya, konteks daripada hubungan kan begitu. Jadi tidak mungkin saudara mengatakan kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, tetapi hidup kita tidak berubah karena hal tersebut. Aku mengaku Allah tidak berubah, dosa, bohong. Orang yang mengatakan dia mengenal Tuhan, tetapi caranya tidak berubah, sekali lagi Alkitab mengatakan itu adalah bohong. Yang kedua, jika kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Kristus, maka kita akan hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus. Masih dalam hal keluarga. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat pasangan suami istri yang semakin lama semakin mirip? Dulu saya sering dengar orang bercerita, lama-lama mukanya kok makin mirip dengan orang suami istri. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat, mendengar hubungan pasangan suami istri semakin lama satu sama lain semakin mirip? Pernah nggak saudara? Mereka mulai menyukai hal-hal yang sama. Mereka mulai memiliki hobi yang sama. Hobinya jalan-jalan, hobinya mancing, mancing. Hobinya olahraga sama, tapi kami juga lebih paham. Nah, makin mirip. Bahkan kalau tadi yang saya sampaikan, kadang-kadang buka pun mirip-mirip seperti itu. Hobi yang sama, berpikir yang sama, baju yang sama, selera yang sama. Selera yang sama. Karena apa, saudara? Ada hubungan pribadi dan intim di antara keduanya. Ada hubungan yang intim di antara keduanya. Bahkan bukan hanya suami istri saja, saudara. Kadang-kadang anak dengan orang tua yang hubungannya dengan intim pun sama. Anak-anaknya mirip orang tuanya, entah ayahnya entah ibunya. Saudara, karena apa? Hubungan yang intim, pengajaran-pengajaran yang intim. Jadi ini anak mirip orang tua, bukan orang tua dari anak mirip orang tua. Mereka menjadi semakin serupa, seperti pinang di belah itu. Nggak tahu belah apa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, dan juga akan terjadi ketika kita memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Kristus. Semakin hari semakin kita mirip Tuhan, semakin hari kita semakin mirip Kristus. Karena apa? Hubungan kita ini intim dengan Tuhan. Dan kita intim dengan siapa? Intim dengan Kristus, dan kita mirip dengan Kristus. Kita hidup seperti Kristus, kita berpikir seperti Kristus, kita bertutur kata seperti Kristus. Dan semakin banyak kita mengenal Tuhan,
banyak sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Semakin banyak yang ada di dalam kita ini akan berubah. Karena apa, saudara? Kristus akan terus mengungkapkan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Dia akan mengingatkan sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Seperti seorang istri. Pak, kamu itu tidak benar. Ma, kamu itu tidak benar. Ketika kita diingatkan, kita akan berubah. Ketika seorang istri mengingatkan suaminya, suaminya berubah. Ketika suaminya mengingatkan istri, istrinya berubah. Ketika Kristus mengungkapkan kesalahan kita, kita berubah. Makanya dalam Efesus kan dikatakan hubungan suami istri kan seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Ini saudara. Akan terus suami istri itu saling mengungkapkan sesuatu yang tidak baik pada suami. Berani mengatakan, berani menyampaikan, berani mengungkapkan. Firman Tuhan yang lalu kamu harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Biarpun pada pasanganmu sendiri, apakah itu suamimu atau istrimu. Jadi semakin sering pasangan kita melakukan hal yang tidak baik. Kalau saya bilang istri saya sering melakukan sesuatu yang tidak baik, saya harus sering ingatkan. Itu pasti akan banyak yang berjuang berubah. Yang penting mau atau tidak, ya, berani atau tidak kita mengingatkan hal tersebut. Inilah saudara. Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita karena kita semakin mengenal Tuhan. Allah yang kasihkan Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang adil. Sudah sewajarnya kita semakin serupa dengan Kristus, itu sudah sewajarnya. Bapak Ibu saudara semua Tuhan, ketaatan pada perintah Allah adalah bentuk. Ketaatan pada perintah adalah sebuah manifestasi daripada pengenalan kita akan Allah yang benar. Suatu tanda yang mutlak pada orang percaya ada ketaatan. Tanda yang mutlak, ya, itu yang diartikan oleh orang percaya bahwa mereka memang benar dengan mengenal Allah. Taat melakukan perintah. Yohanes 14 ayat 15. Ayat terakhir saudara. Yohanes 14 ayat 15. Ditegaskan oleh Tuhan sendiri. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan memenuhi perintah-perintahku. Apa lagi? Tidak ada kata lain, saya taat, tunduk pada aturan-aturan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara semua dalam Tuhan. Kita memang mengasihi Tuhan kita, maka kita harus turuti perintah-perintahnya. Kita harus ikuti ajaran-ajarannya. Kita harus ikuti apa yang dia katakan di dalam kehidupan kita. Seperti kita mengingatkan anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, demikianlah Kristus mengingatkan kita lewat kehidupan kita. Sehingga orang musik yang termasuk kepada Tuhan kepada Tuhan, aku mengasihi engkau Yesus. Haleluya.
Tujuan hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah ku renungkan, haleluya, benar Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau tahu Tuhan tujuan hidup kami. Benar Tuhan, untuk menyenangkan. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Renungkan, haleluya, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan. hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Bapa di dalam surga, sungguh benar Tuhan pujian ini. Ini adalah isi hati kami. Kami renungkan firman siang dan malam, dan kami taat kepada perintah-Mu, dan kami akan lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan terus ajar kami, supaya setiap hari kami serupa dengan Kristus. Kami mengenal Allah, dan kami hidup dalam ketaatan pada perintah-perintah-Mu. Kami serupa dengan Kristus, karena setiap hari Tuhan mengungkapkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni segala kesalahan kami. Jika saat firman Tuhan disampaikan menyinggung hati kami, jika saat firman Tuhan disampaikan melukai hati kami, tetapi kami sadar bahwa semuanya adalah untuk kebaikan kami. Kami sadar bahwa semuanya adalah demi apa yang kami kerjakan boleh menyerahkan hari itu. Tuhan terus mengajar kami supaya kami terus hidup di dalam ketaatan pada perintah-perintah-Mu, dan gaya hidup kami tidak lagi seperti orang-orang dunia. Biar setiap hari yang apa akan kerjakan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan seperti Alkitab atau firman Tuhan ditulis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pengetahuan kami akan Allah, pengenalan kami akan Allah, kami wujudkan di dalam ketaatan pada perintah-perintah Allah. Hubungan intim dengan Kristus, biarlah kami wujudkan hidup kami melalui perubahan semakin lama serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Materi firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Sungguh kami mengasihi-Mu, dan sungguh kami ingin hidup di dalam memenuhi segala perintah-perintah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada